الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah pendirian yang harus kita pegang di tengah fitnah atau di tengah godaan-godaan yang ada di dunia ini. Mungkin sebagian di antara kita ada yang kerja di instansi, ada yang setiap hari ke sekolah, ada yang setiap hari kuliah, ada yang setiap hari di pasar. Mereka akan mendapatkan banyak godaan, baik syahwat maupun godaan-godaan yang berupa syubhat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita tetap selalu mengatakan Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah. Rabb saya adalah Allah, artinya saya mendeklarasikan, saya menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb saya. Satu-satunya yang saya taati, yang melihat saya, yang kemudian akan mengadili saya, mempertanggungjawabkan, saya harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan, setiap perbuatan saya di akhirat nanti. Artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diajak oleh teman-teman kita mungkin di sekolah, diajak untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka di dalam hati kita Rabbunallah. Rabb saya adalah Allah. Di tempat kerja kita misalkan ada penyelewengan dana, ada manipulasi data, ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka di dalam hati kita mengingatkan Rabbunallah tsumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah, kemudian kami tetap di dalam pendirian kami. Ya Allah, ini merupakan sebuah ujian yang besar dan tidak semua orang bisa mengatasi ujian tersebut. Mungkin sebagian kita hidup dalam kemudahan, untuk sholat saja mudah, untuk menjalankan syariat itu tidak ada tantangan, tidak ada yang melarang untuk melakukan perbuatan baik. Tapi di sebagian tempat, di sebagian wilayah, ada orang-orang yang mau sholat saja, ini tertindas, diancam, diintimidasi, dikucilkan. Untuk memakai jilbab saja, ada orang yang dibully, kemudian dikucilkan di masyarakatnya. Dan sebagian di antara kita juga seperti itu, ingin menerapkan syariat di tengah budaya kerja yang mungkin sudah sangat buruk, sehingga untuk menerapkan syariat itu sangat susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, yaitu surat Fussilat ayat 30, Rabbunallah tsumma istaqamu. Katakan itu, Rabbunallah tsumma istaqamu, untuk memperkuat iman kita. Maka kita akan mendapatkan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada kita dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, jangan khawatir, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan engkau akan mendapatkan jannah. Berbahagialah karena engkau akan mendapatkan jannah. Kapan malaikat ini turun kepada kita? Sebagian ulama menjelaskan malaikat itu turun ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Ketika kita sepanjang hidup kita mempertahankan iman kita, istiqomah, tidak tergoda dengan
korupsi, tidak tergoda dengan riba, tidak tergoda dengan kesyirikan, tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia yang melelehkan, maka malaikat turun untuk menenangkan. Ketika kita diambil nyawa kita, roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang kemudian menenangkan, alla takhafu wa la tahzan. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Ada sebagian ulama juga yang menjelaskan ketika manusia di hari pembalasan, yaitu di akhirat. Ketika semua orang sedang dalam keadaan panik, takut karena Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu mendekatkan matahari sampai 1 mil. Sampai orang itu khawatir bagaimana nanti setelah ini. Apakah mereka akan diazab, apakah mereka atau selamat. Maka pada waktu itu malaikat turun seperti sebuah security atau tim security yang mengamankan orang penting. Apabila datang presiden atau datang raja, mereka akan dikelilingi oleh security. Nah itu datang kepada kita yang mengatakan Rabbunallah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang kepada kita kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah kamu akan mendapatkan surga. Ini ayat ini hendaknya kita selalu ingat terus dalam hati kita, agar ketika kita ini di tengah masyarakat atau di tengah teman-teman kita, di tengah circle kita, mungkin kita tergoda. Ada orang yang suka ghibah ya, suka membicarakan aib orang lain. Kemudian kita mengatakan, udah stop, kita sudah melampaui batas. Kita bertujuan untuk agar teman-teman kita tidak terjerumus semakin dalam menggunjing atau ghibah. Ini termasuk implementasi atau pengamalan dari Rabbunallah tsumma istaqam. Biasanya orang seperti ini akan dibully, akan dikucilkan, akan takut kehilangan teman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penguatan Rabbunallah tsumma istaqam. Begitu juga di dalam sisi kehidupan kita yang lain. Mungkin di dalam kita bertetangga, dalam kita bekerja di kantor, akan banyak sekali godaan untuk pelanggaran syariat. Kita ditawari pinjaman riba, kita ditawari godaan-godaan zina, godaan-godaan yang berupa perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika kita mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu grup malaikat yang kemudian menenangkan kita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kau akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Nahnu aulaikum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini pelindungmu di akhirat dan kami ini adalah pelindung bagi kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami ini adalah pelindung bagi kalian. Artinya kami akan melindungi kalian di dunia dan di akhirat. Jadi tenang, jangan khawatir. Kalian di dunia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentaranya. Tentunya ini membutuhkan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian-ujian ini untuk agar kita selalu ingat kepadanya dan berdoa kepadanya dan menjadikan kita semakin kuat. Menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan ketenangan-ketenangan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi jangan sampai kita merasakan bahwa kita ini sendiri, tidak ada yang membela. Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita. Apabila kita tegak di atas kebenaran, menyampaikan dengan cara yang benar sebagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, tentu ditentang masyarakatnya, akan dikuncilkan, akan dibully, akan dicemooh, akan dihina, direndahkan. Maka setiap muslim yang mengalami hal-hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan malaikat yang akan menenangkan, malaikat akan memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala mengirim mereka sebagai ketenangan, sebagai bentuk
perlindungan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih indah, yang halal, yang lebih berkah. Demikian singkat pelajaran-pelajaran singkat dari surat Fussilat ayat ke-30.